Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmatin oleh Allah, semoga kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan untuk kita semua. Teman-teman, di dalam kehidupan ini ada dua hal yang tidak pernah lepas dari kita. Yang pertama adalah kesulitan atau masalah atau tantangan dan rintangan yang harus kita hadapin dan harus kita selesaikan. Yang kedua adalah cita-cita, harapan yang harus kita raih. Di dalam kehidupan kita merasakan bahwa ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tantangan dalam hidup ini, maka tantangan kita, kesulitan kita itu akan terasa mudah dan ringan kalau kita melihat orang-orang yang mempunyai kesulitan, tantangan yang lebih berat dari kita. Contoh misalnya satu saat kita kehilangan uang 1 juta. Mungkin ini berat bagi kita. Tapi ketika kita melihat ada teman atau saudara kita yang kehilangan uang 1 miliar, maka kesulitan kita akan lebih ringan. Makanya kita perlu untuk tahu, menghadirkan orang-orang yang punya kesulitan yang lebih berat dari kita untuk meringankan kesulitan kita. Siapa orang yang paling banyak mengalami tantangan, kesulitan, dan ujian dalam hidup ini? Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pentingnya kita untuk selalu menghadirkan beliau Rasulullah dalam kehidupan kita, supaya kita merasa lebih ringan kesulitan dan tantangan yang kita hadapi dalam keseharian ini. Kita tahu bahwa Rasulullah itu dikenal oleh orang Mekah dengan julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Jadi kalau dari segi status sosial, beliau itu orang yang tinggi di tengah masyarakat. Kemudian ketika beliau menikah dengan Sayyidatul Khadijah, beliau jadi orang kaya yang menjadi jujukan orang ketika orang itu punya masalah. Jadi luar biasa beliau, keluarga yang bahagia, orang kaya, status sosialnya tinggi, sehingga kehidupan beliau adalah kehidupan yang luar biasa, nyaman, luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika beliau oleh Allah diutus menjadi nabi, maka keadaan berubah 180 derajat. Beliau dan sahabatnya dihina, dicaci, disiksa. Bahkan beliau pernah diboikot kurang lebih 4 tahun. Berdagang tidak boleh. Bahkan kita bisa bayangkan teman-teman, orang yang hidup nyaman, tokoh masyarakat, dihormati, makan enak, dan kemudian ketika diboikot, beliau dicaci, beliau dimaki, keluarganya yang tidak sehaluan dengan beliau putus hubungan. Bahkan dahar pun beliau sangat kekurangan. Diceritakan bahwa beliau, istri beliau Siti Khadijah yang kaya raya itu, beliau makan daun kering. Bisa dibayangkan teman-teman bagaimana kesulitan dan penderitaan beliau ketika diboikot. Bahkan ketika beliau di Madinah pun, ketika menjadi seorang pemimpin atau presiden seperti sekarang itu,
Beliau terkadang dalam kehidupannya ya banyak mengalami kesulitan. Bahkan ketika misalnya suatu saat beliau tanya kepada Siti Aisyah, Aisyah apakah hari ini ada makanan? Dan beliau Siti Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, hari ini tidak ada makanan. Maka beliau menyampaikan, ya udah kalau kayak gini saya puasa hari ini. Artinya apa? Dalam keadaan jadi pemimpin pun, seorang presiden pun, beliau itu tidak ada makanan hal yang biasa, teman-teman. Bahkan Siti Aisyah pernah bercerita, kami keluarga Muhammad, artinya keluarga beliau Rasulullah itu pernah 1 bulan dapurnya tidak ngepul. Artinya apa? 1 bulan beliau tidak masak, yang ada hanya kurma dan air putih. Apa luar biasanya, teman-teman. Jadi marilah kita jadikan inspirasi Rasulullah ketika kita menghadapi kesulitan, bahwa kesulitan apapun yang kita alamin ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesulitan beliau Rasulullah. Padahal beliau hamba terdekat oleh Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah, minta apapun diturutin oleh Allah. Tetapi beliau adalah hamba Allah yang paling banyak mengalami kesulitan, tantangan, dan ujian. Jadi sekali lagi teman-teman, dalam kehidupan kita tidak akan melepas dari kesulitan, ujian, dan tantangan. Ingatlah beliau Rasulullah dan keluarga beliau, sehingga kesulitan yang kita hadapin, ujian yang kita hadapin lebih ringan karena ingat terhadap kesulitan beliau. Marilah kita jadikan Rasulullah sebagai inspirasi kita dalam menghadapi kesulitan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kesulitan ini, dan semoga Allah selalu memberi jalan keluar setiap kesulitan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.